semuanya, senang bisa bertemu teman-teman dan selamat datang di Osama, obrolan asik siswa Semanja. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang terhormat, Dr. Nurjaini MSR, Penata KKB Ahli Madya Dikpenduk, Direktorat Pengendalian Kependudukan BKKBN Nasional. Yang kami hormati, Kepala SMA Negeri 1 Boja, Bapak Ibu Guru, karyawan, dan tamu undangan, serta siswa-siswi SMA Negeri 1 Boja yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kabar baik ya pastinya ya. Beribu-ribu remaja berlomba untuk menjadi yang terbaik. Dan kalianlah salah satunya. Perkenalkan, nama saya Adi Bramantio dan juga rekan saya Febriana Tasya, yang akan memandu jalannya talk show pada pagi hari ini. Sebelumnya, kami mengucapkan Selamat Hari Kebangkitan Nasional ke-116. Bangkit untuk Indonesia Emas. Nah, pada kesempatan kali ini, kita kedatangan tamu sekaligus narasumber yang sangat luar biasa. Sudah berada di hadapan kita. Selamat pagi dan selamat datang di SMA Negeri 1 Boja. Selamat pagi. Dengan Bapak Nurzaini. Dengan Bapak Nurzaini. Pada talk show kali ini, kami akan mengusung tema Membangun Kekuatan Generasi Muda dalam Kebinekaan Global menuju Indonesia Emas. Nah, untuk mengawali pertanyaan pada pagi hari ini, saya ingin bertanya kepada Bapak Nurzaini. Mungkin dari teman-teman masih banyak yang belum mengetahui apa itu Dikpenduk di bawah naungan BKKBN, itu tugasnya seperti apa, Pak? Boleh dijelaskan? Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan. Izin kami memperkenalkan diri. Nama saya Nurjaini. Kebetulan saya masuk BKKBN 2005. Kemudian sudah beberapa kali pindah tugas gitu ya. Dan terakhir hingga saat ini di Direktorat Kerjasama Pendidikan Kependudukan. Nah, Direktorat Kerjasama Pendidikan Kependudukan tugasnya adalah bagaimana kita bisa menjalin kerjasama dalam bidang pendidikan kependudukan. Terutama ini yang terkait dengan pendidikan di sekolah-sekolah, perguruan tinggi, dan juga yang terkait dengan ekstrakurikuler, kokurikuler, dan seterusnya. Nah, direktorat ini tentunya didirikan, tentunya ini untuk membantu menyebarluaskan edukasi kependudukan, di mana isu-isu kependudukan sekarang menjadi isu yang sangat krusial ya di era globalisasi ini. Nah, untuk itu kami sangat berterima kasih sekali kepada SMA 1 Boja sudah mengadakan acara seperti ini ya, Osama, obrolan asik SMA Siswa Semanja. Iya. Nah, ini luar biasa sekali, ini pengalaman pertama kami ini. Sebelumnya kami sudah pernah gitu ya ikut acara podcast gitu ya di SMA 1 Lampung gitu ya, kemudian juga beberapa SMA di Jakarta juga ada obrolan asik gitu ya. Tapi baru kali ini kami mengalami yang memanfaatkan teknologi gitu ya. Biasanya kan diskusinya hanya luring gitu ya, tanpa memanfaatkan teknologi informasi seperti ini gitu ya. Ini luar biasa sekali. Terima kasih. Wah, ternyata tugas dari Dikpenduk itu sangat luar biasa ya, di menaungi pendidikan agar teman-teman seperti kita, siswa-siswa seperti kita itu bisa terlindungi seperti itu ya. Iya, betul banget Tasya. Membahas mengenai kependudukan Pak. Sekarang ini penduduk di Indonesia didominasi oleh generasi muda. Menurut Bapak, generasi muda itu seperti apa? Yang di Indonesia? Iya. Ya, kalau kita melihat data, saat ini Indonesia memasuki era bonus demografi. Jadi di mana usia mudanya itu kalau dijumlahkan totalnya sekitar 70% dari seluruh penduduk. Nah, generasi muda yang sangat besar ini tentunya akan memegang peranan penting ya
ini yang akan menjadi ujung tombak. Apakah negara Indonesia bisa menjadi negara maju atau tetap menjadi negara berkembang seperti sekarang ini. Nah, generasi muda tentunya ini nanti harus bisa menjadi penentu gitu ya, dalam arti harus bisa membawa negara ini menjadi negara maju gitu ya, karena generasi muda ini harus yang produktif seperti di SMA 1 Boja ini. Saya lihat tadi sudah sangat produktif sekali, banyak istilahnya karya-karya gitu ya. Nah, ini yang menjadi inspirasi gitu ya bagi generasi muda yang lain. Nah, kalau kita juga lihat gitu ya, saat ini sedang diputar film Vina sebelum 7 hari. Nah, ini film yang sangat bagus sekali. Ini bagaimana kita bisa belajar gitu ya tentang nilai-nilai yang harusnya itu bisa kita cegah gitu ya, yang disebut istilahnya kenakalan remaja. Nah, film Vina ini tentunya menjadi perhatian bersama gitu ya. Bagi adik-adik, bagi kita juga sebagai orang tua, ini kita harus banyak belajar dari kasus ini. Nah, tentunya kita juga berharap ya di SMA 1 Boja ini juga bisa menyebarluaskan gitu ya. Jadi tadi kita sama-sama lihat gitu ya, bukti-buktinya sudah banyak gitu ya, bahwa di SMA 1 Boja ini memang luar biasa, dan ini harapannya kami bisa menginspirasi sekolah-sekolah sekitar gitu ya. Di sini sudah hadir dari Pekalongan gitu ya, dari Semarang. Ini harapan kami bisa belajar ya, belajar bersama gitu ya dari SMA 1 Boja ini. Tentunya ini pemuda seperti yang Bung Karno bilang gitu ya, bahwa 10 pemuda bisa mengguncang dunia gitu ya. Nah, kalau orang tua itu 100 orang juga belum tentu bisa. Tapi kalau pemuda 10 saja sudah bisa mengguncang dunia. Apalagi jika seluruh siswa di SMA 1 Boja ini bisa seperti teman-teman yang tadi menghasilkan banyak karya-karya positif ya. Nah, ini juga kita belajar dari sejarah bahwa Hari Kebangkitan Nasional itu juga dicetuskan oleh pemuda, jangan lupa gitu ya. Ada yang namanya Budi Utomo, organisasi pemuda saat itu, tahun 1908. Ini udah lama sekali, 1908 berarti 116 tahun yang lalu gitu ya. Nah, sedangkan kita punya cita-cita menjadi negara maju tahun 2045. Nah, berarti berapa tahun lagi? Ayo, berapa tahun lagi? 21 tahun lagi kan? Nah, inilah teman-teman ini, siswa-siswa SMA ini yang punya peranan yang paling besar dibanding kami yang sudah mau pensiun ini kan. Nah, jangan sampai teman-teman yang sudah diberikan fasilitas luar biasa di SMA 1 Boja ini. Mohon maaf, kami dulu waktu sekolah SMA tahun 90-an itu fasilitasnya terbatas, ini izin Pak Kepala Sekolah ya. Nah, sedangkan di SMA 1 Boja ini fasilitasnya lengkap, paripurna. Dalam arti sayang sekali kalau misalkan adik-adik atau ananda-ananda di sini tidak memanfaatkannya dengan maksimal. Nah, inilah kita bisa belajar dari pemuda-pemuda yang di tahun 1908 itu bisa menginspirasi gitu ya gerakan kemerdekaan. Itu titik awal bagaimana pemuda menjadi pionir dan juga yang menginisiasi gerakan kemerdekaan. Ya. Baik Bapak, terima kasih. Nah, dari teman-teman kita sekarang udah mengetahui nih generasi muda itu apa. Dan juga intinya ialah generasi muda merupakan tombak Indonesia Emas tahun 2045. Nah Bapak, berbicara tentang generasi muda, erat kaitannya dengan karakter, salah satunya karakter kebinekaan global Bapak. Menurut Bapak, karakter kebinekaan global itu seperti apa? Ya, ini menarik ya, terus terang beda nih dengan zaman saya dulu sekolah belum ada. Dulu itu adanya pendidikan kewarganegaraan. Nah, saat ini ternyata ada gerakan namanya pelajar Pancasila, di mana salah satu karakternya adalah karakter kebinekaan global. Nah, saya sangat gembira ya, sangat bahagia bahwa pelajar Pancasila itu diajarkan, dididik gitu ya untuk memiliki karakter berkebinekaan global gitu ya. Nah, ini terus terang saya belajar ini juga
berdasarkan pengalaman-pengalaman hidup ya, tapi teman-teman di sini sudah lebih beruntung gitu ya, bisa mendapatkan pendidikan edukasi terkait karakter kebinekaan global. Jadi kalau menurut kami kebinekaan global itu sangat sangat wajib dimiliki oleh para pelajar gitu ya, baik SMP, SMA dan seterusnya ya, perguruan tinggi. Nah, kenapa kita ini penting gitu ya, kebinekaan global? Kebinekaan global itu apa sih? Jadi kalau kebinekaan global adalah bagaimana kita sebagai sebuah entitas, sebuah insan gitu ya, bisa mempertahankan gitu ya, mempertahankan budaya kita sendiri gitu, bisa mempertahankan karakter adat istiadat, bahasa, kemudian seni, budaya, itu yang kita miliki gitu ya. Kita mengenal, kemudian kita memahami, dan juga kita mempertahankan dan juga mengenalkan apa yang kita miliki ini kepada dunia luar gitu ya, kepada yang budayanya berbeda dengan kita. Nah, kebinekaan global juga selain mempertahankan budaya sendiri, kita juga harus belajar terkait dengan budaya yang lain gitu ya. Karena kan di dunia ini kan banyak ya perbedaan ragam gitu ya, suku, ras, agama gitu ya, golongan juga banyak yang berbeda. Nah, ini kita harus pelajari juga adat istiadatnya, budayanya, tradisinya seperti apa. Nah, ini nanti akan tumbuh dengan sendirinya rasa saling menghargai gitu ya, saling menghargai. Nah, tentunya ini peluang buat teman-teman ya di dunia globalisasi saat ini kan sangat cepat ya arus informasi. Nah, teman-teman ini sangat beruntung gitu ya dibanding kami yang dulu 90-an gitu ya, tidak punya akses internet ya, waktu itu belum punya. Nah, ini teman-teman ini bisa mengeksplorasi lebih jauh lagi ya ini kebinekaan global ini, karena teman-teman bisa belajar gitu ya melalui teknologi informasi media sosial. Di situ ada YouTube gitu ya, semua informasi terkait budaya gitu ya, negara lain gitu ya, kemudian juga di Indonesia juga kan banyak ya, ada beragam bahasa, beragam seni, beragam tradisi. Ini teman-teman juga bisa pelajari dari situ kan. Nah, dari situlah nanti kita bisa menanamkan nilai-nilai toleransi dan juga empati, dan juga bagaimana kita bisa saling memberikan dukungan, saling memberikan situasi yang saling positif gitu ya, dalam arti ini kekayaan gitu ya, kekayaan yang sama-sama kita miliki di Indonesia ini. Nah, jangan sampai nanti apa yang sudah ditanamkan oleh para pendahulu kita gitu ya, Bhinneka Tunggal Ika itu nanti hanya menjadi semboyan belaka. Tapi ini tentunya menjadi PR ya buat kita, bagaimana semua ke depan tentunya tantangan semakin berat gitu ya. Kita lihat banyak friksi-friksi mulai ya, karena ya kita bisa belajar dari negara-negara lain gitu ya, yang seperti Uni Soviet pecah, kemudian juga beberapa negara lain gitu ya, Korea Selatan pecah. Nah, tapi kita juga bisa belajar yang positif juga dari misalkan Jerman. Jerman itu dulu pecah, tapi sekarang sudah bersatu. Nah, jangan sampai nanti kita pecah gitu ya, Indonesia ini kan NKRI gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa kita pertahankan gitu ya, dengan nilai-nilai karakter tadi, berkebinekaan global. Ya, baik Pak, terima kasih. Nah, teman-teman semuanya, tadi pada mendengarkan kan ya? Masih pada semangat? Baik. Jadi menurut Bapak Nurjaini, bahwa kebinekaan global merupakan bagaimana sebuah entitas bisa mempertahankan budaya atau karakteristik suatu negaranya sendiri, teman-teman. Nah, Tasya, ternyata nih kita sangat berperan aktif ya dalam kebinekaan global ini. Benar sekali, Adi. Oh ya, tadi Bapak Nurzaini sedikit menyinggung tentang kenakalan remaja yang ditampilkan dalam film Vina sebelum 7 hari. Nah, kenakalan remaja itu merupakan sesuatu yang bertolak belakang kan Pak dengan karakter kebinekaan global. Nah, apakah ada cara untuk mengatasi kenakalan remaja yang didukung oleh program-program BKKBN seperti itu? Iya, makasih. Tentunya ini merupakan tantangan gitu ya, bagaimana kita bisa memberikan fasilitas gitu ya kepada generasi muda agar mereka bisa selalu dalam hal-hal yang positif gitu ya. Tadi kita sudah lihat gitu ya teman-teman yang sangat luar biasa gitu ya, adik-adik, ananda-ananda ini menjadi duta genre, duta kependudukan.
Nah, ini salah satu dari banyak program BKKBN gitu ya untuk mendukung generasi muda gitu ya. Nah, harapan kami gitu ya sebagai pemerintah gitu ya di tingkat pusat, ini harapannya program ini bisa memberikan gitu ya wadah buat teman-teman ini untuk berkreativitas, berkreasi gitu ya seluas-luasnya gitu ya. Jangan nanti adik-adik ini, anak-anak yang sangat kami harapkan ini menjadi pemimpin-pemimpin masa depan Indonesia ini nanti terjerumus gitu ya dalam kenakalan remaja ini yang betul-betul kita sebagai kakak gitu ya, orang tua ini harapkan supaya tidak terlibat dalam hal-hal yang negatif gitu ya. Kenakalan remaja itu kan banyak, tadi sudah disebutkan, ada nafsa, kemudian ada pergaulan bebas dan seterusnya ya. Nah, ini yang sebetulnya sangat disayangkan gitu ya. Kenapa sangat disayangkan? Kalau kita sebagai pelajar tentunya kita harus punya goal ya dalam hidup ya. Jadi kita jangan sampai nanti kehilangan arah gitu karena kita belum memiliki goal dalam hidup gitu ya. Jadi adik-adik, ananda-ananda ini sebetulnya adalah calon-calon pemimpin bangsa Indonesia di masa depan. Nah, kalian harus mempersiapkan diri gitu ya, dalam arti memantaskan diri gitu ya. Jangan sampai nanti ketika sudah waktunya tiba untuk jadi pemimpin, adik-adik belum siap gitu. Nah, inilah yang kami coba BKKBN ini berikan wadah gitu ya, supaya adik-adik ini bisa mengembangkan potensinya gitu ya. Kemudian juga bisa belajar gitu ya tentang soft skill, hard skill dan seterusnya. Nah, ini yang harus dilatih terus gitu ya, karena tidak mudah gitu ya. Kalau kita membandingkan antara kebutuhan kita untuk menjadi pemimpin dengan waktu yang dimiliki, sebetulnya itu sangat ketat gitu, dalam arti nggak akan punya waktu untuk hal-hal yang negatif tadi gitu. Jadi ya ini kami sangat berharap sekali gitu ya, ananda-ananda, harapan kami gitu ya, ini bisa supaya lebih hebatlah dari kami ini gitu ya, lebih hebat. Dan kami sangat optimis gitu karena dukungannya sudah tersedia, fasilitas sudah lengkap gitu ya. Apapun yang adik-adik ingin kembangkan ini sudah ada gitu, tinggal bagaimana adik-adik bisa memanfaatkannya. Oke, jadi untuk programnya sendiri yaitu memberikan wadah kepada generasi muda sehingga tidak ada waktu untuk terjerumus dalam pergaulan bebas jadi. Iya, Lalu betul Pak, banget, Tasya. untuk kendalanya sendiri dalam menjalankan program-program itu apa saja Pak? Ya, baik, terima kasih. Nah, tentunya program-program pemerintah itu klasik ya, kendala-kendalanya adalah pertama adalah bagaimana kita memiliki sumber daya yang terbatas gitu ya, dalam arti kan program pemerintah kan banyak gitu ya, tapi sumber dayanya terbatas, kita punya berbagai prioritas gitu ya. Nah, ini bagaimana kita bisa mengalokasikan sumber daya ini supaya lebih lebih proporsional gitu ya, termasuk ke dalam program-program yang dikembangkan oleh BKKBN. Nah, kendala selain itu juga tentunya adalah kepedulian gitu ya, kepedulian daripada sekolah-sekolah itu sendiri gitu ya. Di Indonesia kan ada sekitar, kalau tidak salah itu ya sekitar 500.000 sekolah gitu ya. Itu. Nah, yang jadi SSK itu baru sekitar 10.000 gitu ya, 10.000. Nah, tentunya ini kalau di persentase masih sangat kecil ya. Dalam arti ini kami coba terus mengembangkan gitu ya program-program seperti genre, kemudian PIK remaja, kemudian juga sekolah siaga kependudukan. Ini tentunya kami coba dengan alokasi anggaran yang terbatas, kami coba mencoba memberikan kesempatan yang luas kepada sekolah-sekolah ini untuk menginspirasi sekolah-sekolah sekitarnya gitu ya. Karena kami terus terang ya jujur memang ini tantangan yang besar gitu ya buat kami, bagaimana sekolah-sekolah di Indonesia ini nantinya harapannya adalah semuanya adalah sekolah siaga kependudukan. Wah, ternyata tidak mudah ya Pak untuk menjalankan program-program dari BKKBN. Pastinya kan program dari BKKBN itu sangat menarik ya, sangat terikat dengan para remaja dan para generasi muda.
Nah, dari situ kita jadi lebih percaya nih sekarang bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil. Nah, teman-teman, pada saat ini kita sudah masuk ke sesi tanya jawab. Dari awal sampai sekarang kita sudah mendengarkan berbagai penjelasan dari Bapak Dr. Nurjaini. Nah, mungkin dari teman-teman di sini ada yang ingin bertanya. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Bapak, Ibu izin bertanya. Sebelumnya, seperti yang tadi Bapak sampaikan tadi mengenai awal, yaitu adalah generasi muda. Bapak menyampaikan bahwasanya generasi muda pada saat ini adalah ujung tombak pada bonus demografi tahun 2030, di mana penduduk produktif lebih banyak dibanding yang tidak produktif ya Bapak ya. Ya, Nah, namun Bapak, data yang telah saya dapatkan dari berbagai internet seperti detik.com, terus juga Kompas, Liputan 6, itu mengatakan bahwasanya Gen Z sekarang itu terdapat 10 juta penduduk yang merupakan pengangguran Bapak. Pengangguran di Indonesia itu merupakan Gen Z. Nah, maka dari itu pertanyaan saya, menurut pandangan Bapak, apa salah satu faktor Gen Z banyak terdapat pengangguran Bapak? Terima kasih. ya baik, terima kasih banyak. Dengan Ananda siapa namanya? Saicul. Saiful Islam. Iya, saya Jul Islam. Saicul. 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 Iya. Ya, teman-teman ya, Bapak Ibu yang kami hormati, ini saya optimis ini beberapa tahun ke depan gitu kita akan mungkin ya kita akan membaca gitu ya berita atau apa gitu nanti mungkin Mas Saiful ini akan jadi salah satu pemimpin ya. Kita doakan bersama ya. Amin. Saya yakin sekali nih optimis karena beliau ini sangat semangat gitu ya dan juga kepeduliannya dengan kependudukan juga sangat tinggi. Nah, terkait pertanyaan tadi Mas Saicul ya, terkait pengangguran tentunya ini catatan kenapa kok bisa Gen Z itu 10 juta orang menjadi pengangguran gitu ya. Nah, ini dia tadi. Ini sebetulnya tidak jauh-jauh berbeda dengan yang kisah Vina tadi gitu ya. Kenapa mereka bisa melakukan kenakalan remaja gitu? Yang tadi saya sempat sebut ya, pertama itu biasanya belum punya goal dalam hidup gitu ya, tidak punya goal setting kalau bahasa kerennya gitu ya. Jadi setiap pelajar itu harus punya tujuan hidup yang jelas dulu awal gitu ya. Karena mereka harus menyadari bahwa mereka adalah calon pemimpin masa depan gitu ya. Ini yang harus pertama, kesadarannya itu belum menyadari. Nah, karena belum sadar akhirnya belum menyusun cita-cita gitu ya. Cita-cita ingin menjadi apa, ingin berkontribusi dalam bidang apa gitu ya. Ini yang mereka belum sadari gitu ya. Nah, itu yang paling mendasar sekali gitu ya. Kenapa akhirnya mereka menjadi pengangguran? Kalau kita tidak punya tujuan, tidak punya tujuan yang jelas, tidak punya akhirnya mereka akan terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif gitu kan. Nah, ini dia yang sangat disayangkan gitu ya. Tentunya selain itu juga selain tujuan kita juga harus membekali dengan tadi yang saya sebut hard skill, soft skill gitu ya. Kalau hard skill itu biasanya dipelajari dari bangku sekolah gitu ya. Kayak semacam pelajaran-pelajaran gitu ya. Kemudian juga bisa dari kursus-kursus, itu hard skill gitu ya. Nah, kalau soft skill itu bisa kita pelajari itu biasanya dari organisasi, kemudian juga dari kita magang gitu ya di organisasi di institusi-institusi lain gitu ya, selain di sekolah, di luar sekolah lah pokoknya. Nah, kita juga bisa belajar bagaimana kita bisa berkiprah gitu ya. Itu yang disebut dengan soft skill ya. Misalkan di Karang Taruna, kemudian di organisasi kepemudaan gitu ya. Nah, ini yang mereka tidak miliki gitu ya, sehingga mereka tidak punya tujuan yang jelas dalam hidup, kemudian juga mereka tidak punya hard skill, apalagi soft skill gitu kan. Jadi akhirnya mereka ketika lapangan pekerjaan dibuka gitu ya, ketika mereka melamar gitu ya, itu tidak bisa memenuhi persyaratan yang diminta seperti itu. Baik, bagaimana Saicul sudah terjawab? Baik, terima kasih banyak.
Mungkin dari teman yang lain ada yang ingin ditanyakan? Baik, bisa langsung berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Permisi Bapak, sebelumnya izin mengenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nadina Forastita Salsabila dari perwakilan SMA Negeri 1 Pekalongan. Izin bertanya, bagaimana kita dapat mengintegrasikan nilai-nilai kebinekaan dalam pendidikan formal ataupun non formal yang kuat dalam semangat kebinekaan tunggal sebagai fondasi untuk menuju visi Indonesia Emas yang diiringi dengan menggambarkan peran penting kolaborasi lintas budaya atau mungkin bahkan dengan nilai kesetaraan dan inklusivitas dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat. Terima kasih. Ya, baik. Dengan bahasa Ananda siapa? Nadine. Nadine. Ya, ini kita doakan juga ya, sama ya. Semoga Nadine menjadi pemimpin di masa depan ya. Amin. Baik, terima kasih banyak. Nih pertanyaannya cukup sulit ya. Luar biasa ya, panjang juga ya. Saya sampai nggak bisa hafal nih pertanyaannya, tapi saya coba tangkap ya pertanyaannya. Jadi tadi menarik pertanyaannya, bagaimana kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, baik itu di formal maupun non formal gitu ya, ataupun informal. Nah ini kalau kita bicara kebinekaan global, itu sebetulnya kalau saya boleh katakan lebih mudah diucapkan tapi lebih sulit diterapkan gitu ya. Kenapa? Karena semakin ke depan kebinekaannya semakin banyak, semakin semakin menantang gitu ya. Contoh paling sederhana adalah ketika kita bicara terkait dengan contoh misalkan di lingkungan kita atau di lingkungan sekolah ada misalkan siswa yang beragama Yahudi, contoh kecil saja ya. Atau misalkan ada yang maaf ya kalau saya sebut misalkan termasuk siswa yang berorientasinya seksualnya berbeda, misalkan LGBT plus gitu ya. Nah ini kan salah satu dari kebinekaan, keberagaman gitu ya. Nah ini yang memang harus kita sama-sama latih gitu ya, kebinekaan global kita itu, dalam arti kita memang mungkin berbeda pandangan gitu ya dengan yang tadi saya sebutkan gitu ya. Tapi kita juga harus belajar gitu ya, berlaku adil gitu ya, kesetaraan tadi sempat disebut ya, inklusif tadi sempat disebut. Inklusif itu artinya adalah tidak ada diskriminasi gitu ya. Misalkan di sekolah ini contoh ada siswa Yahudi gitu ya, atau misalkan yang LGBT ya. Walaupun kita berbeda pandangan gitu ya, selama dia tidak menyebarkan gitu ya kepada yang lain gitu ya, keyakinan dia gitu ya, kita tetap harus menjadikannya seorang teman gitu ya. Kita harus berlatih itu, kita harus merangkulnya jadi teman. Kemudian juga kita juga memberikan akses yang sama gitu ya kepada siswa tadi ya, Yahudi kemudian LGBT tadi ya. Jadi tidak ada diskriminasi dalam perlakuan misalkan akses terhadap pendidikan, kemudian akses terhadap fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah. Kita juga jangan menjauhi ya, tetap kita berteman gitu ya. Nah, selama tidak menyebarkan pahamnya gitu ya, gitu it's okay, nggak masalah. Jadi kita tetap menerima gitu ya kehadirannya, kemudian juga kita berikan kesetaraan akses gitu ya, tidak ada diskriminasi. Nah ini yang disebut dengan kebinekaan global tadi. Nah apalagi nanti teman-teman kalau sudah memasuki dunia perguruan tinggi dan juga pekerjaan, ini akan menemui hal-hal seperti ini gitu ya, yang istilahnya kita agak berbeda pandangan. Nah ini yang harus betul-betul dilatih karena masyarakat kita masih istilahnya masih banyak yang perlu penyesuaian lagi gitu ya, walaupun memang kita beda pandangan, tapi ini harus kita terima dan kita perlakukan dengan adil gitu ya. Kesetaraan, inklusivitas ini sangat penting dalam arti memberikan dan menjamin juga hak asasinya juga terjamin. Nah, ini salah satu contoh yang bagaimana kita bisa belajar gitu ya, berlatih menerapkan kebinekaan global tadi, supaya nanti nggak kalau bahasa Jawa atau bahasa Sunda ya gumunan gitu ya ketika menghadapi dunia pekerjaan gitu ya. Saya terus terang menghadapi itu ketika saya kuliah. Saya punya banyak teman dari Israel gitu ya, kemudian saya juga ada teman-teman kuliah yang LGBT gitu ya. Nah ini yang menjadi tantangan yang harus betul-betul dilatih. Nah adik-adik ini bisa mulai berlatih dari sekarang, apapun itu yang berbeda
dengan adik-adik gitu ya. Ini harus kita coba terima, pelajari, kita perlakukan dengan sama gitu ya. Walaupun kita berbeda pandangan dengan mereka, dan tapi selama mereka tidak mengajak kita gitu ya atau menyebarluaskan pahamnya seperti itu. Nah, gimana nih teman-teman, udah pada paham belum? Udah? Iya. Sudah terjawab ya? Nah, selanjutnya nih mungkin ada nih dari Kak Tasya suatu pertanyaan atau apa? Oke, izin bertanya Bapak, faktor yang menghambat generasi muda untuk berkembang itu kan banyak sekali. Salah satunya yaitu globalisasi. Apalagi di Indonesia ini merupakan negara yang beragam, serta jumlah penduduk di Indonesia apalagi generasi muda itu 70% ya Pak. Nah, itu sangat sulit bagi remaja untuk mengembangkan life skill-nya. Dan mengingat remaja di Indonesia itu sangat mengikuti tren Pak, atau FOMO-FOMOan gitu, nggak mau ketinggalan seperti itu. Nah, bagaimana nih Pak solusi terbaik untuk menguatkan generasi muda dalam menyikapi globalisasi? Ya, ya itu ya, ini menarik banget ini. Jadi kan memang tadi yang disebut FOMO-FOMO ya, itu yang ngikutin tren gitu ya. Ada istilahnya tuh kalau Korean Wave itu apa itu? Saya lupa istilahnya itu. Kan sekarang lagi demam Korea gitu-gitu ya. K-pop. Iya, K-popers. tapi ada istilahnya Korean Wave itu apa? Bahasa Korea itu. Saya nggak hafal itu bahasa Korea dia. Nah, itu yang tentunya tadi kebinekaan global gitu ya. Arus globalisasi sangat pesat gitu ya masuk. Nah, generasi muda ini akhirnya bisa menikmati gitu ya budaya-budaya dari luar gitu ya. Nah, tapi selain tadi yang yang kita terima dari luar, kita juga harus punya itu juga mempelajari budaya kita sendiri juga gitu ya. Jadi jangan mempelajari budaya luar doang gitu ya, tapi kita tidak mengenal budaya kita gitu. Di Indonesia kan sebetulnya budaya itu banyak dan itu rata-rata menarik gitu ya kalau kita pelajari gitu ya. Jadi untuk tadi gitu ya supaya tidak gumunan gitu ya atau kagetan dengan ikut-ikutan lah istilahnya, ada tren Korea, ada tren apa gitu ya, nggak apa-apa selama positif boleh-boleh saja, selama itu positif. Tapi kalau misalkan itu sudah mulai menjurus negatif, itu kalau bisa jangan terbawa gitu ya. Contoh kan kita tahu dengar sendiri ya, di Jepang, di Korea juga kan banyak kasus remaja bunuh diri gitu ya. Nah ini jangan sampai nanti budaya seperti ini masuk gitu ya ke dalam Indonesia gitu ya. Nah kalau yang masih positif masih oke lah, masih kita kita berikan kesempatan seluas-luasnya monggo saja, tapi harapannya adalah bisa juga belajar budaya Indonesia yang sangat kaya gitu ya. Itu juga sangat menarik gitu. Nah, ini tugas kita gitu ya sebagai pelajar gitu ya, memperkenalkan budaya-budaya yang ada di Indonesia ini ke dunia luar. Ini yang harus kita kita eksplorasi gitu ya supaya orang-orang luar juga bisa mengenal budaya Indonesia yang sangat kaya akan beragam suku, budaya, tradisi dan seterusnya. Oke, berarti untuk para generasi muda itu boleh banget nih ngikutin tren-tren di sosial media itu boleh banget, tapi kita harus punya akses diri sendiri. Kita harus tahu mana yang baik dan mana yang buruk agar kita tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif seperti itu. Nah, itu betul banget Tasya. Untuk zaman sekarang kan banyak sekali nih. Seperti misalkan kita bermain media sosial, TikTok. Kita scroll terus, tiba-tiba ada konten overthinking seperti itu kan kadang banyak remaja yang tiba-tiba memposting ulang. Dan bahwa merasa dirinya itu tertekan dengan semua hal yang dia lakukan. Padahal hal tersebut itu tergantung bagaimana kita melihat dan bagaimana cara kita membacanya. Benar banget. Nah, inti dari semua diskusi kita kali ini, saya dapat menyimpulkan bahwa untuk menjadi remaja yang baik, kita perlu menentukan goals agar kedepannya kita tahu apa yang ingin kita lakukan. Yang kedua, meningkatkan kesadaran diri. Yang ketiga, ketahui kemampuan yang ada dalam diri kita sendiri. Dan yang keempat, melatih karakter kebinekaan global. Karena kita tahu bersama bahwa Indonesia merupakan negara yang beragam suku, beragam ras, agama, dan budaya. Sehingga tidak menutup kemungkinan adanya penindasan gitu. Jadi kita harus menanamkan pada diri kita sendiri untuk selalu melatih karakter kebinekaan global dengan cara toleransi antar sesama. Nah, Bapak, mungkin Bapak dapat memberikan sedikit pesan atau harapan kepada seluruh generasi muda khususnya yang ada di hadapan kita dan juga yang menonton live pada pagi hari ini, Bapak. Ya,
Baik, terima kasih banyak kesempatan yang diberikan. Tentunya ini saya sangat beruntung ya bisa bertemu adik-adik, anak-anak di sini ya. Ini yang kami optimis yang akan jadi pemimpin-pemimpin gitu ya Indonesia. Mudah-mudahan nanti yang hadir di sini ada yang jadi menteri gitu ya. Amin. Ada yang jadi dirjen, kemudian juga salah satunya ada yang jadi presiden gitu ya. Amin. Karena tidak ada yang tidak mungkin gitu ya. Jadi selama adik-adik ini memiliki tujuan hidup yang jelas gitu ya. Kemudian juga adik-adik juga membekali diri dengan hal-hal yang positif gitu ya. Nah, ini adik-adik bisa terus mengembangkan potensi yang ada di dalam diri. Istilahnya tuh push to the limit gitu ya. Karena potensi yang adik-adik miliki itu sebetulnya jauh lebih besar dari yang adik-adik ketahui gitu ya. Gitu. Jadi ini potensi yang ada itu segera dilatih gitu ya. Nah, ini supaya nanti semakin diasah, semakin baik lagi gitu ya, hard skillnya, soft skillnya gitu ya. Ini adik-adik berkejaran dengan waktu gitu ya, berkejaran dengan waktu. Karena sekarang sudah SMA, sebentar lagi kuliah gitu ya, sebentar lagi mau masuki dunia kerja. Nah ini waktu yang sangat berkejaran ini harus betul-betul kita manfaatkan dengan hal-hal yang positif gitu ya. Tentunya film Vina Sebelum 7 Hari ini bisa jadi pembelajaran bersama gitu ya. Adik-adik bisa melihat contoh bagaimana kalau istilahnya kalau kita sampai lengah bukan lengah ya istilahnya dalam arti sampai terjerumus ke dalam hal yang negatif. Ini tentunya tidak hanya merugikan diri sendiri, keluarga, masyarakat, tapi juga merugikan bangsa dan negara gitu ya. Ini harapan kami supaya adik-adik ini nantinya tentunya bisa membanggakan kami ini yang dulunya gitu ya punya fasilitas sangat terbatas gitu ya. Adik-adik punya keberuntungan yang besar, punya semua tersedia gitu ya. Tolong ini dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin gitu ya. Nah, adik-adik sudah punya jendela gitu ya, jendela untuk melihat dunia itu HP ya, gadget. Kalau dulu kan buku jendela dunia, tapi kalau sekarang gadget adalah jendela dunia. Adik-adik bisa pergi ke contoh ya, pergi ke yang belum pernah adik-adik dengar, misalkan Sisel, pernah dengar nggak Sisel? Nah, nanti adik-adik bisa lihat di gadget ya, Sisel itu apa gitu ya. Adik-adik bisa juga belajar semua ilmu gitu ya, ada semua di HP. Jadi semua ilmu itu segera bisa diakses gitu. Nah, ini sebuah peluang buat adik-adik bisa mengembangkan wawasan gitu ya. Nah, daripada nanti terlibat dalam misalkan contoh maaf kalau saya sebut games gitu ya. Games boleh-boleh saja, tapi waktunya dibatasi. Nah, daripada nanti sibuk dengan games, lebih baik kita menambah wawasan gitu ya. Itu kan banyak sekali ya ilmu pengetahuan, ensiklopedia yang bisa kita pelajari di medsos gitu ya. Nah, ini harapan kami. Jangan lupa diingat ya teman-teman, pesan dan harapan dari Bapak Nurjaini. Jadi untuk menjadi pemuda yang berguna bagi bangsa Indonesia bukanlah hal yang sulit. Cukup mantapkan niatmu dan tingkatkan karakter kebinekaan untuk menuju Indonesia emas. Cukup sekian perbincangan kita kali ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Nurjaini yang telah berkenan hadir untuk memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Saya ada sedikit kutipan quotes. Kita semua tahu bahwa keragaman menghasilkan permadani yang kaya. Dan kita harus memahami bahwa semua benang permadani memiliki nilai yang sama, apapun warnanya. Pagi hari sarapan roti, minumnya dengan susu hangat. Terima kasih Bapak Nurjaini telah memberikan ilmu yang bermanfaat. Sekian dari saya, Adi Bramantio dan rekan saya Febriana Tasya Putri. Pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih Tasya. Wah, ini.